Kirana Media. Kembali lagi kami hadir dalam acara Bincang Santai, dan kebetulan hari ini saya merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan 3 orang-orang hebat yang berada di Gereja Ortodoks Indonesia. Bersama saya saat ini hadir Romo Daniel sebagai Ketua Gereja Ortodoks ya, Romo ya? Pendiri Gereja, pendiri dan Ketua Umum. Di sebelahnya ada Pak Bambang Nursena, dan di depan saya ada Romo Boris. Romo, ini dalam kesempatan ini ada seminar mengenai kebinekaan dalam sudut pandang Gereja Ortodoks. Iya. Nah, idenya kenapa nih, Romo, mengadakan seminar ini? Saya kira negara kita ini sedang dalam persimpangan jalan dengan banyaknya kelompok-kelompok intoleran dan tanpa ragu-ragu menjelek-jelekan pengikut agama lain, disebut dengan kata-kata yang orang yang mendengarnya tidak senang disebut seperti itu, karena bukan sebutan itu. Dan kelihatannya juga ada kelompok yang anti Pancasila dan lain-lain. Saya kira kekokohan bangsa ini perlu diteguhkan. Karena kita yakin bahwa pada akhirnya yang bisa mewadahi bangsa dengan macam-macam bentuk suku dan agamanya ini hanya Pancasila saja. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang akhirnya menjadi wadah yang bisa membawa kedamaian bagi dan kerukunan bagi bangsa. Kalau salah satu kelompok mau memaksakan ideologi mereka saja yang harus diterima dan semua harus dipaksa menjadi itu, bangsa ini akan pecah. Dan untuk mencegah perpecahan inilah kami berkumpul di sini untuk meneguhkan bahwa pada akhirnya yang bisa diterima untuk kehidupan berbangsa hanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan itulah yang harus kita teguhkan kembali. Nah, karena kelihatannya banyak anak-anak muda sekarang yang sudah mulai luntur rasa kebangsaan mereka, rasa jati diri mereka sebagai bangsa. Nah, kami menginginkan kalau Bhinneka Tunggal Ika berarti semua harus bisa diterima. Kata-kata yang menghina yang lain, mengkafir-kafirkan yang lain, atau menyebut yang lain pribumi dan yang lain bukan non-pribumi, untuk apa sih itu? Kita sama-sama berada di negara ini, makan dan minum dan dari bumi ini, ya kita semuanya lah bangsa Indonesia. Nggak usah kata-kata itu, kenapa? Itu menyakitkan pihak lainnya dikatakan. Nah, saya kira inilah yang saya inginkan. Marilah kita jadi bangsa Indonesia yang betul-betul menghayati arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dengan demikian siapapun kita, ya kita bangsa Indonesia. Dan biasanya kata-kata non-pri atau pri itu sangat tendensius. Biasanya dimaksud adalah kelompok Tionghoa. Kenapa yang Arab enggak? Padahal yang Arab juga bukan asli. Ya sama-sama non-pri kan. Kenapa yang India di pasar baru sana nggak disebut non-pri? Kenapa hanya Tionghoa saja? Nah ini kan enggak fair gitu loh ya. Kalau mau nyebut non-pri ya semuanya Arab ya non-pri, yang India ya non-pri, semua non-pri gitu loh. Nah, kalau kita disebut sebagai bangsa Indonesia, ya semuanya bangsa Indonesia, tidak perlu siapa ini. Kita juga harus mengingat sebelum ada negara Indonesia ini, setiap suku itu adalah bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Sunda, gitu kan namanya. Baru setelah menjadi bahasa Indonesia menjadi suku bangsa. Nah, kalau ini bangsa etnis, kenapa orang Tionghoa juga bukan etnis? Mengapa ini tidak disamakan ya? Etnis sekarang jadi suku dari etnis ini. Ya serius kalau dengan menggunakan itu, saya kira nggak ada istilah non-pri atau pri itu. Yang semua kita adalah bangsa Indonesia. Hanya sukunya ini, sukunya itu. Nah itu tidak menyakitkan kalau kata-kata non-pri dan pri dengan dalam arti untuk mendiskreditkan dan mendiskriminasikan, tentulah itu menyakitkan hati kita. Loh, kita bangsa Indonesia kenapa sih harus sakit menyakiti gitu loh? Marilah kita menyatu sebagai bangsa, tidak saling menyakiti, saling bersatu, saling bergandengan tangan. Nah, itulah saya kira tujuan kita adakan seminar itu adalah untuk mengokohkan semangat berbangsa, mengokohkan semangat yang ditanamkan oleh para bapak pendiri, founding fathers dari Indonesia ini, sehingga dengan demikian kita menjadi bangsa. Kalau kita hanya selalu bertengkar masalah-masalah itu, kapan sih majunya? Masalah ini, masalah itu, yang kecil-kecil, kapan sih majunya? Nah, saya kira itulah Bu, mengapa kita adakan ini. Ada ucapan dari Romo Daniel yang buat saya
oleh karena gereja Ortodoks itu bukan gereja nasional yang satu etnis. Kami ada yang Mesir, ada yang Yunani, ada yang Syria, ada Armenia, ada Rusia, tapi semuanya kita memegang pada ajaran yang satu. Dengan mengakui bahwa masing-masing itu memang pemberian Tuhan. Bahkan ada satu konsili lokal dari gereja Ortodoks, pada waktu itu ada salah satu daripada etnis gerejanya mengatakan kami satu-satunya. Dan akhirnya konsil ini istilahnya mengkondem, ya, mengutuk pemikiran ini yang disebut sebagai filatisme. Filatisme itu artinya penekanan pada satu suku atau satu etnis lebih daripada suku yang lain, dan itu dianggap sebagai heresi, sebagai bidat. Ya, jadi gereja punya sikap demikian bahwa bidat filatisme itu tidak bisa diterima oleh gereja. Karena kita sebagai gereja dan pengakuan gereja Ortodoks juga kami menyebut gereja kami gereja yang Katolik itu merangkul siapa saja. Tidak bisa yang bersifat etnis gitu. Nah, dalam implementasi berbangsa juga. Nah, filatisme dalam arti berbangsa itu kita tidak bisa menonjolkan salah satu etnis lebih daripada yang lain dengan merendah-rendahkan yang lain, atau agama yang satu ditinggi-tinggikan seolah-olah lalu guna untuk menghina agama yang lain. Saya kira itu bertentangan dengan semangat Pancasila itu sendiri dan juga semangat beragama. Kalau semangat beragama dalam menciptakan manusia untuk makin mencintai sesamanya, kenapa malu melukai sesamanya? Gitu kan? Ya, saya kira itulah yang saya maksudkan. Oke, Romo. Sekarang aku mau ke Pak Bambang Nursena. Pak Bambang ini merupakan pendiri dari Institute for Syria Christian Studies, ya Pak? Culture Studies. Dan ternyata dalam kancah nasional Pak Bambang Nursena ini mempunyai cara tersendiri menembus lintas batas interdenominasi, interreligius dan interkultural. Benar Pak? Kenapa Pak memilih langkah itu Pak? Begini, jadi yang pertama-tama gini, saya melakukan sebetulnya itu revolusi kebudayaan. Jadi saya ini bukan imam, saya orang awam, tetapi saya belajar lintas agama, saya belajar agama dari religion Islam, ilmu tentang agama. Jadi ilmu agama agak berbeda dengan teologi. Kalau teologi memang di format untuk membela atau membuktikan kebenaran salah satu ajaran. Tetapi ilmu agama-agama itu adalah mendeskripsikan masing-masing agama dalam presuposisi masing-masing. Jadi kita tidak boleh menilai agama orang dari frame of reference kita. Itu yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Jadi kita mesti menilai agama ini dari sudut pandang agama yang bersangkutan. Misalnya kita menyebut agama Hindu dan agama Buddha dan agama Konghucu itu agama bumi. Islam itu agama samawi. Ini menurut saya imperialisme doktrinnya. Karena apa? Setiap agama itu mengaku agamanya berasal dari langit, iya kan? Meskipun di dalam terminologi yang berbeda. Jadi saya kira orang Hindu pasti marah kalau dikatakan agamamu itu hasil kebudayaan. Tapi kalau agama saya itu dari Tuhan, itu pun dikasih embel-embel. Dari sekian agama langit ini yang paling benar adalah saya, yang sebelumnya sudah kehilangan relevan. Nah, pola-pola imperialisme doktrinat ini yang menurut saya ditembus. Tetapi kesulitannya apabila ini berangkat dari gereja, apabila saya harus menyatakan sesuatu dan itu keluar dari istilahnya kebijakan atau polisi dari hierarki, saya bisa dianatema. Makanya saya harus berpikir bagaimana menciptakan sebuah form. Jadi impian saya itu seperti Paramadina. Cak Nur itu dikenal sebagai foundernya Yayasan Wakaf Paramadina, itu yang saya tahu. Beliau sebagai seorang muslim latar belakang NU, tapi bapaknya dari Gontor, dia sekolah di Gontor Muhammadiyah. Itu di Paramadina bisa ngumpul Jamiatul Wasliyah, NU, Muhammadiyah, dan mereka bisa mendiskusikan perbedaan dengan sangat baik. Saya terinspirasi kenapa di Kristen tidak bisa seperti ini. Misalnya orang NU itu kalau mau menyebut nama Nabi Muhammad
terus ditambahin Sayyidina Maulana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau Muhammad dia tidak boleh, hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mirip saja dengan orang Katolik sama orang Protestan atau orang Ortodoks. Orang Katolik punya Santo Santa, di gereja Protestan hanya punya Santoso. Di gereja Ortodoks ada Alkidis, Jana Suci. Orang Protestan cuma ada Sujono, gitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ini bisa perbedaan itu dirayakan, tetapi bukan berarti saya kehilangan sama sekali jati diri saya sebagai seorang Kristen. Kenapa saya tidak memutuskan untuk menjadi Kristen? Ya gara-gara ini ada sesuatu yang tidak bisa ditembus hanya dengan garis hierarkis. Maka kalau Romo Daniel ini seorang ahli dalam baris berbaris, karena kalau tidak menjaga gawang ajaran ortodoksi ini bisa kemana-mana. Saya ini ahli tari menari. Jadi menari itu kan memerlukan banyak irama ya. Kata orang Jawa ngeli nanging ora keli. Kita ini bisa ngeli seolah-olah ya. Kita hanyut. Pertanyaan lagi nih Pak. Dalam seminar kali ini Pak Bambang memilih tema kafir dalam konteks kebinekaan di Indonesia. Sebenarnya kafir sendiri itu artinya sebenarnya apa sih Pak? Ini sebenarnya itu bukan tema saya. Bukan temanya ya Pak? Itu tema yang dikaji oleh ISDS bersama pikir. Kemudian kita bincang-bincang. Ini tema yang tepat karena apa? Orang-orang Cina, orang-orang Kristen ini merasa apa ya? Gerah dan minder wardahai kompleks. Kok kita dikafir-kafirkan? Gitu loh kira-kira. Terus saya bilang kafir itu artinya apa? Oke, kita bisa bahas tentang kafir ya. Dari segi apa? Saya bilang. Dari segi teologis Pak. Oh boleh. Tapi kalau lebih tepatnya ya bukan teologis, karena teologis saja kan itu kan masing-masing agama punya perspektif yang berbeda. Tapi bagaimana kalau lihat dalam konteks kebangsaan itu, apa bisa dikaitkan? Sangat bisa. Kenapa? Orang mau ngomong murtad, kafir, tobat, mu'alaf, itu kan sebetulnya ranah kedalam. Itu forum internal, itu bukan forum eksternal. Jadi ketika orang Islam mengatakan inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah Tuhan Islam, itu bukan pelanggaran hukum. Seperti saya mengatakan istri saya paling cantik tadi, menjadi pelanggaran hukum apabila yang semestinya itu ranah intern kita paksakan ke ranah publik. Kan begitu kan? Makanya kita memilih negara Pancasila yang bukan negara agama, yang dasarnya tidak hanya satu agama, tapi juga bukan negara sekuler kayak Perancis. Orang pakai jilbab dilarang, tapi besar di Indonesia. Perancis saat ini nggak ada urusannya dengan agama. Pakai salib juga dilarang karena itu konsekuensi di negara sekuler. Tidak ada simbol agama-agama tertentu. Kafir itu sesungguhnya dari bahasa Arab. Artinya berasal di kata kafara yakfuru kufran. Kafara itu menutup. Ini menarik, kata kafarat dalam bahasa Ibrani juga menutupi dosa, penebusan. Makanya di Yom Kippur, hari raya penebusan. Bahasa Arabnya Yaumul Kafara. Kafarat itu menebus. Ya, jadi kafir itu menutup. Makanya orang yang menutup nikmat Allah namanya kafir bin nikmat. Kafir yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kalau kita lakukan kata kafir seperti itu dalam konteks yang mestinya itu adalah konteks privat menjadi konteks kebangsaan, itu bisa kacau. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak cocok dengan agama saya itu kemudian dipaksakan jadi undang-undang. Melaksanakan syariah itu tidak salah. Tetapi taknin syariah itu yang salah. Karena ketika kita memilih negara kita ini dasarnya Pancasila, syariah itu dilaksanakan di dalam ruang privat masing-masing agama. Orang Katolik punya hukum kanonik, begitu juga kita, ya kan? Tetapi tidak berarti bahwa jurisdiksinya gereja Ortodoks itu berlaku di luar, kan? Nah makanya Pak Din Samsudin salah kalau dia membandingkan khilafah dengan gereja Katolik, karena Vatikan itu konteksnya hukum kanonik itu mengikat ke dalam, tidak mengikat keluar. Tapi kalau Vatikan sebagai negara itu karena konvensi hukum internasional, bukan karena inherent dari gereja Katolik sendiri. Jadi kafir, orang yang di luar Islam biasanya disebut kafir. Itu masih membutuhkan pembahasan tersendiri. Ya. Tetapi kalau dalam sepanjang sejarah kafir pun lebih politis dari dulu. Karena orang yang berbeda pandangan dengan rezim yang
berkuasa pada zaman dulu namanya kafir. Nah, karena itu maka ketika Bhinneka Tunggal Ika kita itu hilang dari sejarah Indonesia, Tantular kan bicara tentang itu. Kemudian pada masa akhir Majapahit itu Empu Tanaku dia menulis buku yang berjudul Banawa Sekali. Dia menggambarkan persembahan kepada raja yang sudah pulang ke alam ilahi itu dengan bahtera Pusparagama. Itu sebetulnya kalau menurut tafsiran saya, Empu Tanakung yang hidup di akhir kerajaan Majapahit itu ingin mengingatkan pada rezim bangsanya, pada para elit yang berebut kuasa, bahkan ada tren kawin dengan gadis-gadis asing, ya, dan itu intipan ideologi transnasional di pesisir-pesisir utara. Maka ingatlah kamu akan perahu-perahu Jung Majapahit. Tanah air Majapahit. Ini Singasari, saya mau coba-cobain. Negara maritim dan sekaligus negara agraris. Kita ini Hapasir, Hawukir, Ngagep, Segoro, Kang Bogandara. Negara yang Berpasir. berlaut-laut, berpasir, berpantai-pantai, ya, bergunung-gunung dengan bandar-bandar yang besar. Tapi hanengenan di pasar, tetapi memprioritaskan sawah. Mana negara ini kok hilang sekarang? Portugis sudah menginter di pasir pantai utara. Mana sekarang pedagang-pedagang Cina, orang Arab itu sudah mau menghilangkan negara kita. Kembalilah kepada bahtera bangsa kita ini menjadi besar apabila kita mengakui kemajuan. Betul, ketika Majapahit hilang, Sirna melakukan 1478. Ideologi transnasional yang mengatasnamakan agama. Ketika itu stigma kafir itu. Itulah maka menurut saya penting sekali kalau orang sudah mulai menuduh orang lain dari sudut pandang kita, seperti saya katakan pendekatan ilmu agama tadi, maka Bhinneka Tunggal Ika itu sudah meninggalkan negara ini akan runtuh kembali. Jasmira, jangan sekali-kali. Kalau seperti ini faktanya sekarang, Bang, orang dengan demikian mudah kan ngomong, lu kafir, lu kafir, lu kafir, lu kafir. Sedangkan sebenarnya kita sendiri nggak suka gitu loh sebenarnya dikatain kafir, karena sebenarnya kan ada istilah di Alkitab bahwa kafir itu kan tidak terminologinya berbeda dengan yang istilah di agama Islam. Nah, untuk menjembatani perbedaan itu gimana, Pak Bambang? Perbedaan antara apa? Perbedaan antara, karena kan artinya pun beda. Kalau kita melihat di Alkitab, arti kafirnya beda. Sedangkan dengan di agama Islam juga kafirnya beda. Nah, kalau kita misalnya sebagai kita orang Katolik, orang Kristen, orang Ortodoks, kita tidak suka kita dikatain kafir. Tetapi untuk tapi untuk memberikan penerangan kepada mereka, pencerahan bahwa bukan begitu loh. Menurut saya ada 3. Itu tinggal siapa yang bicara. Karena ukuran isi otaknya orang itu kan beda-beda deh. Kalau kita paksakan nanti bicara terlalu tinggi, terlalu teologis, malah orang tidak tahu. Yang paling sederhana, sebuah stigma itu harus dilawan dengan kontrastigma. Jadi ketika orang mengatakan saya kafir dan saya marah, itu akan berlanjut. Tapi kalau orang mengatakan kafir dan saya bangga jadi orang kafir, mau apa lagi saya bangga? Padahal kafir di mata saya itu komunitas anti fanatisme, anti intoleransi dan anti rasisme. Kafir di mata saya adalah kaum tapi suka berpikir. Kamu nggak pakai pikir, kan gitu kan? Jadi ini melawan dengan cara sederhana. Tetapi sebetulnya itu karena ini kan pertarungan wacana, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan ulasan teologis sekalipun tidak langsung berhadapan dengan orang, tapi kita juga ada tahu. Tapi justru kita nggak boleh ngomong kafir pada saudara kita, ya kan gitu loh. Betul. Ayatnya itu di Injil Matius. Kamu telah mendengar hukum nenek moyang kita, ya, Musa. Ya. Jangan kamu membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kalau hanya itu, KUHP juga ngomong begitu. Barang siapa
dengan sengaja Menghilangkan menghilangkan nyawa nyawa orang orang lain lain, pas nah. dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun itu tidak pidana, namanya Totschlag, pembunuhan biasa. Kan sama, siapa membunuh harus dihukum. Tapi Yesus tidak sekedar bicara itu. Dia bicara di balik itu apa? Pembunuhan itu kan muncul dari kebencian, kemarahan yang terus-menerus yang tidak terkendali. Karena itu sebelum kamu membunuh, hilangkan kebencian. Sebelum kamu berzina, hilangkan pikiranmu ngeres tentang perempuan. Makanya memandang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berzina dalam hatinya. Itu yang dulu disebut membangun pagar mengunjungi Torah. Itu disebut dalam salah satu traktat Talmud ya, namanya Ethic of the Fathers. Itu disebut Pirkei Avot. Itu Torah lisan itu disebut sebagai, kalau ini orang Yahudi saya pinjam aja. Saya tidak mengerti itu, tapi saya pinjam kata-kata itu untuk melihat konteksnya dulu. Musa menerima Torah dari sini, lalu memberikannya kepada Yehosua. Yehosua memberikannya kepada para sektim, para tua-tua Israel. Para sektim memberikannya kepada para Nevim, nabi-nabi. Nevim memberikannya kepada Enas Knesset Hagedolah, kepada orang yang memegang pengadilan di mahkamah agama. Makanya nanti ada mahkamah agama. Fungsinya ada 3. Yang pertama, Torah itu untuk mengajar murid-murid, kan, dan muncul kata Talmud murid. Kemudian yang kedua, untuk untuk memutus sidang di pengadilan, karena Taurat itu dianggap hukum positif oleh orang Yahudi. Dan ketiga, membangun pagar mengenai Taurat. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu membangun pagar mengenai Taurat. Tetapi aku berkata kepada, barang siapa marah kepada saudara harus dihukum. Jadi suasana batinmu itu yang diselesaikan dulu. Dan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, ini Romo Daniel dan bahasa Yunani-nya raka. Itu sesungguhnya hanya transliterasi dari bahasa Aramaik. Raka itu artinya gini, misalnya orang Yahudi mengatakan ini. Ini dalam Talmud itu. Ada seorang Goyim bertemu dengan orang Yahudi. Orang Goyim bertemu sama orang Yahudi. Di rumahku ada makanan lezat yang siap disajikan untuk. Apakah itu yang lain tentang daging babi yang segar? Si Yahudi mengatakan, raka, tidak pantas orang Yahudi makan bersama orang Yahudi di rumah karena banyak makanan yang haram. Jadi umpatan teologis itu raka. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu mengatakan raka, sebetulnya itu kan ada kriminalisasi secara teologis. Theological killing itu mengawali namanya physical killing. Seorang yang mengatakan, kalau tidak punya kekuasaan hanya ngedumel saja. Tapi kalau dia punya kekuasaan, paten. Nah, itu yang dihindari oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau di dalam Alkitab bahasa Aramaik Pesita itu dikatakan Wikul demar le akuhe raka. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya raka, dan ini yang diambil dalam teks asli Yunani, kemudian dikatakan mehayabku, seharusnya harus diserahkan kepada nusta, bet nusta, kepada rumah mahkamah pengadilan. Wedimar, dan siapa yang mengatakan satunya itu lela, itu dalam bahasa sini itu sebetulnya bahasa Ibrani, Yesus mengambil kata muri, dia harus diserahkan mehayabku gihina dinura, diserahkan kepada jahanam yang menyala-nyala. Sebetulnya itulah dosanya Musa, sehingga dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa mengatakan, dengarlah hai murid, sima'u na hamuri, hai orang durhaka. Kalau jahil dalam bahasa Indonesia seperti ortodok salah pahami, artinya kalau jahil, kamu jahil aja diserahkan ke neraka. Ini jahili temannya, bukan itu maksudnya. Jahil di situ artinya merampas hak Tuhan untuk menilai orang. Musa itu, hai kamu orang durhaka, padahal kamu telah merampas hak Tuhan. Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Betapa kekristenan memiliki, Tuhan Yesus mengajarkan kita, orang Yesus memiliki pengadilan itu haknya Tuhan. Makanya kalau dari persepsi Manortot, saya tahu kebenaran itu ada, tetapi saya tidak berhak tahu kebenaran tidak hadir.
Di satu pihak kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang ortodok, tapi di pihak lain kita tidak mendahului Tuhan. Terus yang terakhir, yang ketiga, jawab yang tahu maksud kafir itu apa, kan gampang saja. Ketika orang mengatakan misalnya, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tidak ada orang Kristen yang berdoa bismil abi wal ibni wal ummi, tidak ada. Demi nama Bapa dan Ibu dan Anak. Dan juga tidak ada orang Protestan yang menyanyi ketiga dari yang tiga, berarti kan bukan saya itu. Iya toh? Agia Triada yang disebut Tritunggal Maha Kudus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada Bapa, Putra, dan Ibu. Ini bisa dijelaskan konteksnya apa. Dan itulah yang saya katakan bersama para Madinah, perlunya theological dialogue. Nah, memang gerakan ini tidak melalui gereja, tapi melalui awam, supaya kalau ada apa-apanya gereja tidak jadi korban, kan gitu kan. Nah, supaya juga teman-teman memahami gerakan saya yang suka menari ini memang kadang-kadang harus diluruskan. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak nari tidak mau baris, dia harus diluruskan. Saya kira musiknya harus di stop, betul itu. Tinggal yang menabuh genderangnya siapa ya? Musiknya itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Romo Boris nih sekarang, Romo sebagai salah satu imam di gereja ortodoks. Sekarang penerapan hidup kebinekaan dalam gereja ortodoks itu gimana, Romo? Ya, kita mengacu pada waktu zaman Roh Kudus turun. Di situ ada para murid Tuhan Yesus itu menyebarkan agama itu di berbagai negara-negara. Dan negara-negara itu pasti mempunyai suatu negara sendiri, punya tradisi sendiri, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam kehidupan. Nah, dalam satu gereja kita juga mempunyai banyak sekali orang-orang yang datang di dalam gereja kita, baik itu dari Mesir, dari Arab, dari manapun. Di dalam suatu gereja kita pasti akan berkumpul satu, tetapi dalam kita mempraktekkan suatu ajaran itu tetap satu sama ajarannya itu. Jadi satu, tidak berubah antara satu dengan yang lainnya, juga nggak sama, tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi sama. Begitu juga dalam kehidupan kita di gereja di Indonesia ini, kita juga macam-macam, banyak sekali suku-suku di dalam kehidupan kita di gereja. Banyak kita mengenal, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya. Kita dalam gereja pun kita juga ada beberapa yang mempraktekkan cara-cara, misalnya ada tentang cara-cara nyanyian-nyanyian yang kita lakukan, ada nyanyian bahasa Jawa, tentunya dalam ketika kita mengidung kebangkitan, itu masing-masing pulau, masing-masing suku kita mempunyai cara sendiri untuk menghidupkan dengan sebagai bahasa daerah masing-masing. Namun tetap satu, yaitu arti yang sama, yaitu ingin memuliakan nama Tuhan yang sama. Jadi gereja itu sebenarnya walaupun banyak sekali suku ataupun bangsa, tetapi gereja itu pada dasarnya adalah satu. Seperti yang waktu kemarin kita pernah bincang santai ya, Romo, waktu di gereja ya. Dan kita pernah bincang santai ya, Romo, waktu di gereja ya. Oke, Romo, berarti pada prinsipnya sebenarnya Romo Daniel, Pak Bambang dengan Romo Boris, sebenarnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu bisa meluas ke semua ya. Iya. Jadi tidak dalam konteks hidup kebangsaan di Indonesia saja, tapi sebenarnya untuk kehidupan beragama di dalam tatanan gereja ortodoks itu sebenarnya sudah ada gitu kan, terjadi juga. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Romo Daniel. Terima kasih Bu. Pak Bambang. Terima kasih. Romo Boris atas bincang-bincang santai di Wisma Kinasih di Sukabumi. Satu hal yang kutipan dari Romo Daniel yang buat saya amat sangat baik. Kebenaran tentang sebuah ajaran adalah hak Tuhan. Karena keyakinan akan Allah adalah sesuatu yang tertanam dan merupakan bagian kemanusiaan yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, baik pemerintah maupun oleh kelompok. Demikian perbincangan santai kita mengenai kebinekaan dalam pandangan gereja ortodoks. Semoga menjadi
ilmu tambahan bagi kita dan menjadi inspirasi bagi kita bahwa dimanapun juga kita harus bangga karena kita punya satu prinsip kenegaraan, yaitu kebinekaan tunggal ika, dimanapun kita berbeda tetapi tetap sama. Terima kasih. Terima kasih.